Inisiatif swasta telah membuktikan diri sebagai katalisator perubahan dalam meningkatkan akses stabilitas kesehatan mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, Moderator, dan Timekeeper, serta lawan berpikir kami yang kami hargai dan banggakan. Sebelumnya mohon izin Dewan Juri untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Kaira Slavida Zatrin selaku pembicara pertama dari tim Afirmasi. Kansa Lutfia Mucan selaku pembicara kedua dari tim Afirmasi. Dan Muhammad Dafa Ferdesa selaku pembicara ketiga dari tim Afirmasi. Dan kami dari tim Afirmasi menyatakan setuju terkait mosi Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan akses stabilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Hadirin yang terhormat, debat ini bukan tentang apakah kesehatan itu penting. Semua orang di ruangan ini sepakat bahwa kesehatan mulut adalah kebutuhan dasar. Namun kesepakatan moral itu tidak otomatis menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setiap hari. Karena itu pertanyaan utama yang dalam debat ini lebih konkret dan lebih jujur, siapa yang benar-benar mampu membuat layanan masyarakat kesehatan mulut dapat diakses oleh masyarakat ketika mereka membutuhkannya? Tim Afirmasi berdiri di sini dengan keyakinan bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan akses stabilitas kesehatan mulut dibandingkan pemerintah. Untuk menghindari perdebatan yang kabur, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan bagaimana tim memahami mosi ini. Ketika kami berbicara tentang akses stabilitas, kami tidak berbicara tentang keberadaan fasilitas di atas kertas atau kebijakan dalam dokumen negara. Akses stabilitas berarti seseorang yang sakit gigi bisa mendapat pertolongan tanpa harus mengorbankan pekerjaannya, tanpa harus menunggu lama, dan tanpa harus menghadapi hambatan administratif secara berlebihan. Akses adalah pengalaman nyata, bukan normatif. Sementara itu, inisiatif swasta yang kami maksud bukanlah layanan eksklusif yang hanya melayani kalangan tertentu. Inisiatif swasta adalah penyedia layanan hidup dari kepercayaan masyarakat yang hadir di tengah lingkungan warga yang bertahan karena mereka mau menjawab kebutuhan nyata sehari-hari. Dengan definisi ini, saya ingin langsung menentang asumsi dasar oposisi. Mereka akan mengatakan bahwa karena kesehatan gigi adalah tanggung jawab negara, maka pemerintah seharusnya menjadi faktor utama. Namun, tanggung jawab tidak otomatis berarti efektivitas. Negara bisa memiliki kewajiban moral, tetapi itu tidak menjamin bahwa negara adalah penyedia layanan yang paling responsif, terutama untuk pelayanan seperti kesehatan mulut yang bersifat rutin, mendesak secara personal dan membutuhkan fleksibilitas tinggi. Argumen pertama kami adalah bahwa sistem pemerintah secara struktural tidak dirancang untuk mengutamakan kesehatan mulut. Dalam kehidupan nyata kita tahu bahwa fasilitas kesehatan pemerintah harus menangani begitu banyak persoalan yang lebih dianggap mendesak, penyakit menular, gawat darurat, kesehatan ibu dan anak. Dalam kondisi ini, layanan kesehatan gigi seringkali menjadi pelengkap bukan prioritas. Akibatnya, masyarakat yang datang dengan keluhan sakit gigi kerap dihadapkan dengan antrean panjang, jam layanan terbatas, dan harus kembali di lain hari. Bayangkan, seorang pekerja harian yang mengalami sakit gigi hebat, ia tidak bisa meningkatkan pekerjaannya karena terlalu lama. Karena itu berarti kehilangan penghasilan. Ketika ia datang ke fasilitas pemerintah, ia dimintai menunggu atau datang kembali di jam tertentu. Secara formal, layanan itu ada. Namun secara praktis, layanan itu tidak bisa diakses olehnya. Disinilah inisiatif swasta menunjukkan keunggulannya. Klinik gigi swasta tumbuh di dekat pemukiman, buka di luar jam kerja standar, dan memberikan kepastian waktu layanan. Mereka hadir karena ada kebutuhan nyata yang tidak mampu dipenuhi oleh sistem pemerintah. Akses stabilitas di sini bukan soal kemewahan, melainkan soal kesesuaian dengan ritme hidup masyarakat. Argumen kedua kami adalah bahwa aksesabilitas tidak sama dengan gratis. Oposisi kemungkinan akan menyamakan layanan pemerintah yang murah atau subsidi dengan keadilan. Namun dalam realitas, biaya terbesar bagi banyak orang bukanlah tarif layanan, melainkan waktu dan kesempatan yang harus ditinggalkan. Ibu rumah tangga yang harus meninggalkan anaknya, pedagang harus tutup lapak, pekerja informal yang harus mengorbankan kerjaannya. Lalu jauh dari itu, anggapan bahwa layanan swasta terlalu mahal juga tidak sepenuhnya benar. Banyak penyedia layanan swasta menawarkan perawatan dasar, konsultasi singkat, dan peningkatan preventif yang justru mencegah masalah menjadi lebih serius. Masyarakat memilih layanan ini bukan karena kemewahan, tetapi kepastian dan juga kemudahan. Argumen selanjutnya adalah bahwa inisiatif swasta lebih responsif terhadap kebutuhan pasien karena kesehatan mulut membutuhkan perawatan keberlanjutan. Hubungan antara pasien dan penyedia layanan yang sangat penting. Maka dari itu, kami sangat mendukung terkait mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini percaya inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan akses stabilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Terima kasih.
Baik, sebelumnya Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Kanselvi Amukyar selaku pembicara kedua dari tim afirmasi. Izinkan saya sebelumnya untuk menjelaskan bahwa perdebatan ini bukan tentang apakah pemerintah ingin menyediakan layanan kesehatan mulut, melainkan apakah pemerintah mampu melakukan secara aksesibel. Oposisi akan terus bersembunyi di balik bahasa moral, hak kesehatan, tanggung jawab negara, dan keadilan sosial. Namun mereka gagal membedakan antara tanggung jawab normatif dan kapasitas operasional. Negara boleh bertanggung jawab, tetapi tanggung jawab tanpa kapasitas hanya melahirkan kegagalan yang dilegalkan. Kesehatan mulut adalah contoh paling telanjang dari kegagalan ini. Ia bukanlah prioritas krisis, bukan isu yang mematikan secara instan, dan karena itu selalu berada di lapisan paling bawah agenda negara. Oposisi menuntut agar negara menjadi penyedia utama, padahal mereka lah yang sebenarnya mengunci kesehatan mulut dalam sistem yang tidak pernah menganggapnya penting. Inilah paradoks oposisi. Mereka ingin keadilan, tetapi mempertahankan struktur yang secara sistemik menyingkirkan kesehatan mulut. Lebih jauh, oposisi membangun argumennya di atas ilusi, layanan publik yang setara. Dalam realitas Indonesia, layanan pemerintah tidak pernah benar-benar setara. Akses seseorang terhadap layanan kesehatan gigi pemerintah ditentukan oleh lokasi, waktu, informasi, dan kemampuan meninggalkan pekerjaan. Bagi kelas pekerja harian, nelayan, pedagang kecil atau buruh informal, akses ini secara praktis tidak ada. Karena ketika oposisi menyebut layanan pemerintah sebagai inklusif, mereka sedang berbicara dari posisi privilege waktu dan mobilitas. Inisiatif swasta sebaliknya lahir dari logika yang justru lebih jujur terhadap realitas sosial. Mereka tidak beroperasi dengan asumsi warga ideal yang punya waktu luang dan bisa mengantre. Mereka menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan masyarakat. Jam praktik panjang, lokasi dekat pemukiman, dan layanan yang cepat bukanlah kemewahan, melainkan respons terhadap kebutuhan real. Aksesibilitas bukan soal siapa yang membayar, tetapi siapa yang benar-benar bisa datang dan dilayani. Oposisi juga sengaja mengaburkan perbedaan antara komersial dan eksploitatif. Mereka mengasumsikan bahwa motif keuntungan otomatis merugikan masyarakat, padahal dalam konteks kesehatan mulut justru motif inilah yang mendorong keberlanjutan layanan. Klinik swasta tidak bisa bertahan jika pasien merasa tidak terbantu. Kualitas kenyamanan dan kepercayaan adalah mata uang utama mereka. Ketimpangan yang sering dijadikan senjata oposisi justru diperarah oleh dominasi pemerintah. Ketika layanan sulit diakses, masyarakat miskin menunda perawatan sampai kondisinya parah. Akibatnya biaya dan penderitaan meningkat. Inisiatif swasta dengan layanan preventif dan perawatan dini memutus siklus ini. Mereka tidak menunggu orang jatuh sakit parah untuk bertindak. Dalam konteks ini, swasta bukan sumber ketimpangan, melainkan mekanisme mitigasinya. Pada level kebijakan, oposisi terjebak dalam fantasi negara omnipoten, negara yang mampu hadir merata, cepat, dan berkualitas di semua lini kesehatan. Tim Pro tidak menyingkirkan negara, tapi kami menempatkannya di posisi yang lebih cerdas. Negara sebagai regulator, penjaga standar, dan penjamin bagi kelompok paling rentan jauh lebih efektif daripada negara sebagai operator layanan massal yang kewalahan. Ketika oposisi menolak ini, mereka tidak sedang membela rakyat, tetapi mempertahankan ilusi kontrol negara yang sudah lama runtuh di lapangan. Pada akhirnya, oposisi berbicara tentang niat baik, kami berbicara tentang hasil, mereka berbicara tentang hak, kami berbicara tentang akses nyata. Mereka menawarkan sistem yang indah secara teori, kami menawarkan sistem yang bekerja di dunia nyata. Dalam perdebatan tentang aksesibilitas kesehatan mulut, yang dibutuhkan masyarakat bukan janji negara, melainkan kursi dokter gigi yang benar-benar bisa mereka duduki saat mereka membutuhkannya. Karena itu, dengan penuh keyakinan, kami menyatakan bahwa inisiatif swasta bukan hanya lebih efisien, tetapi secara struktural lebih cocok untuk mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut dibandingkan pemerintah. Dan selama ini, oposisi terus menolak realitas ini. Mereka akan terus membela sistem yang gagal, sementara masyarakat menanggung akibatnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin Dewan Juri, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Taufik Ferdiansa dari pembicara ketiga pada tim afirmasi pada mosi debat kali ini. Tugas saya sebagai pembicara ketiga tim afirmasi bukan hanya sebagai penambah klaim, namun menambah klaim baru, melainkan untuk menunjukkan dengan jelas di mana letak benturan ini dan siapa yang benar-benar menjawab persoalan aksesibilitas kesehatan mulut. Sepanjang debat kita melihat dua pendekatan yang sangat berbeda. Pihak oposisi membangun narasinya di atas idealisme bahwa kesehatan adalah hak, bahwa negara bertanggung jawab, dan bahwa keadilan hanya bisa tercapai jika pemerintah menjadi aktor utama. Tim afirmasi sebaliknya berbicara tentang realitas tentang bagaimana masyarakat benar-benar hidup dan mengakses layanan kesehatan mulut dalam keseharian mereka.
Benturan pertama dan paling mendasar dalam debat ini adalah definisi aksesibilitas. Oposisi menyamakan akses dengan keberadaan layanan dan keterjangkauan secara formal. Selama fasilitas pemerintah ada dan biayanya rendah, mereka menganggap masalah selesai. Namun, tim afirmasi sejak awal menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak berhenti pada ketersediaan, melainkan pada kemampuan masyarakat untuk benar-benar menggunakan layanan tersebut ketika jam layanan terbatas, antrean panjang, dan waktu tunggu tidak masuk akal, maka layanan tersebut gagal disebut aksesibel, tidak peduli seberapa mulia niat baik mereka. Benturan kedua adalah soal aktor yang paling efektif. Oposisi bersandar pada klaim bahwa negara lebih adil karena tidak digerakkan oleh motif keuntungan. Namun, mereka gagal menunjukkan bagaimana sistem pemerintah mampu merespon kebutuhan kesehatan mulut yang bersifat mendesak, personal, dan berulang. Tim afirmasi menunjukkan bahwa kesehatan mulut secara struktural bukan prioritas utama negara, sehingga selalu terpinggirkan dalam sistem publik. Dalam konteks ini, keadilan yang dijanjikan oposisi tidak pernah benar-benar sampai ke masyarakat. Sebaliknya, inisiatif swasta justru tumbuh karena kekosongan tersebut. Klinik gigi swasta hadir di dekat masyarakat, menyesuaikan jam layanan dengan kehidupan warga, dan memberikan kepastian perawatan. Ini bukan sekedar soal kenyamanan, tapi soal apakah seorang bisa mendapatkan pertolongan ketika membutuhkannya. Di titik ini, afirmasi tidak hanya menawarkan teori, tapi menggambarkan praktik yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Benturan ketiga adalah narasi ketimpangan. Oposisi berulang kali menakut-nakuti bahwa peran swasta akan melebar jurang akses. Namun tim afirmasi menunjukkan bahwa ketimpangan justru muncul ketika layanan pemerintah sulit diakses secara praktis. Masyarakat berpenghasilan rendahlah yang paling dirugikan oleh sistem yang menuntut waktu, antrean, dan mobilitas tinggi. Inisiatif swasta dengan layanan yang lebih cepat dan preventif justru mencegah masalah kecil berkembang menjadi beban dan lebih berat. Penting juga dicatat bahwa afirmasi tidak pernah menghapus peran negara. Kami tidak mengusulkan negara untuk mundur sepenuhnya. Saya ulangi kembali, kami tidak mengusulkan negara untuk mundur sepenuhnya. Yang kami kritik adalah ilusi bahwa negara harus menjadi penyedia utama agar keadilan tercapai. Peran negara yang paling kuat justru terletak pada regulasi, pengawasan, dan perlindungan bagi kelompok paling rentan. Oposisi gagal menjelaskan mengapa negara harus memonopoli peran penyedia. Padahal jelas ada aktor lain yang lebih adaptif dan responsif. Jika kita tarik ke pertanyaan di inti mosi, siapa yang lebih baik mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut? Maka jawabannya harus berdasarkan pada hasil, bukan niat. Tim afirmasi telah menunjukkan bahwa inisiatif swasta lebih mampu menghadirkan layanan yang dekat, cepat, dan digunakan masyarakat. Oposisi di sisi lain mempertahankan sistem yang secara konsisten gagal mau menjawab kebutuhan nyata, namun tetap dibungkus dengan bahasa moral. Hadirin yang terhormat, debat ini pada akhirnya adalah pilihan antara dua pendekatan. Mempertahankan idealisme yang indah, solusi yang mungkin tidak sempurna namun efektif. Aksesibilitas bukan slogan, melainkan pengalaman nyata masyarakat ketika sakit gigi datang dan mereka membutuhkan pertolongan. Atas dasar itu kami tim afirmasi dengan tegas menutup debat ini dengan satu kesimpulan. Inisiatif swasta terbukti lebih mampu mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut dibandingkan pemerintah. Oleh karena itu sekali lagi mosi ini harusnya diterima. Terima kasih.